Kompleks Gria Mutiara dibangun tahun ke-1996. Di awal, perumahan ini ramai. Tapi sejak tragedi kebakaran di rumah The 7 September tahun lalu, perlahan blok itu jadi sepi. Rumor bilang penghuni rumah itu, sepasang suami istri dan seorang anak kecil, hangus di dalam rumah karena korsleting listrik. Tapi warga percaya api bukan satu-satunya penyebab mereka mati. Malam itu angin dingin berhembus pelan melewati jalan-jalan kompleks yang sunyi. Lampu jalan berkedip, beberapa mati total. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan kabut tipis yang menggantung rendah. Di pos ronda kecil dekat gerbang blok D, Pak Rudi duduk sendirian. Di hadapannya ada monitor CCTV hitam putih yang menampilkan 5 sudut jalan. Radio kecil memutar suara dangdut pelan dan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Sudah jam 1:23 dini hari. Jadwal ronda lain malam itu batal. Hanya Pak Rudi yang datang. Yang lain alasan capek. Ada yang takut. Ada pula yang pura-pura lupa. Semenjak kebakaran itu, banyak warga bilang tiap malam Jumat selalu terdengar bunyi kentongan dari arah blok D. Padahal tidak ada yang berjaga di sana. Monitor CCTV tiba-tiba berkedip, gambar bergetar, suara berisik seperti desis, radio rusak. Lalu terlihat seseorang melintas perlahan di depan rumah D7. Seorang perempuan, rambut panjang basah menutupi wajah. Ia berjalan tanpa alas kaki. Daster putih menempel pada tubuhnya dan jejak air tertinggal di jalan setapak menuju rumah itu. Pak Rudi menyipitkan mata. Ia membungkuk mendekat ke layar. Sosok itu berhenti lalu menatap ke arah kamera. Wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya 2 titik hitam di tempat matanya seharusnya berada. Dan anehnya, tidak ada bayangan di tanah. Genangan air tetap tenang. Seolah sosok itu bukan sesuatu yang punya masa. Pak Rudi menghela napas, lalu berdiri. Ia mengambil senter besar dan tongkat kayu. Mungkin ada orang iseng atau gelandangan masuk kompleks, pikirnya. Udara di luar begitu dingin. Setiap langkah meninggalkan bunyi cipratan air kecil di jalan. Suara jangkrik tak terdengar, hanya desir angin dan degup jantungnya sendiri. Saat sampai di depan rumah D7, hawa sekitar berubah. Udara tiba-tiba dingin, menusuk tulang, dan aroma terbakar samar-samar mulai tercium, seperti kabel gosong yang baru saja padam. Lampu taman di depan rumah berkedip-kedip, lalu mati total. "Halo, ada siapa di sana?" Suara Pak Rudi serak, tapi tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara air menetes dari atap bocor dan suara langkah dari dalam rumah. Pak Rudi menyorotkan senter ke arah pintu. Pintu kayu itu perlahan terbuka sendiri, berderit pelan, seperti seseorang membukanya dari dalam. Interior rumah D7 sudah hancur. Cat dinding mengelupas, furnitur gosong, dan bau lembab menusuk hidung. Namun di ruang tamu ada satu hal yang membuat darahnya
berdesir. Tulisan di dinding dengan arang hitam terbakar tertulis besar-besar, "Jangan jaga sendirian." Pak Rudi mundur setengah langkah. Suara napasnya terdengar jelas di keheningan dan tiba-tiba suara ketukan datang dari dalam kamar 3 kali. Lalu suara perempuan lembut tapi serak, "Pak Rudi?" Ia membeku. Tidak ada yang tahu namanya malam itu. Tidak ada yang bisa memanggilnya di sana. Senter bergetar di tangannya. Ia arahkan cahaya ke arah suara, ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Pintu kamar perlahan bergerak. Dari celah gelap itu muncul tangan kecil. Jari-jarinya hitam terbakar. Kemudian muncul anak kecil berusia sekitar 7 tahun, berpakaian piyama yang sebagian gosong. Anak itu menatap Pak Rudi dengan mata kosong, lalu berkata dengan suara datar, "Papa masih di dalam, jangan tinggalkan dia sendirian." Seketika suhu ruangan turun drastis. Lampu taman di luar menyala sendiri, memantulkan bayangan 3 sosok di dinding. Pak Rudi, anak kecil itu, dan sesosok tinggi di belakangnya. Sosok itu perempuan, rambutnya basah, wajahnya mengelupas, dan matanya bolong hitam pekat. Perlahan mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal. "Kamu menggantikan dia." Suara itu berat dan bergetar, seperti 2 suara bicara bersamaan. Senter padam, gelap, total, dan hanya terdengar jeritan panjang di dalam rumah. Pagi hari, warga menemukan pos ronda kosong. Kopi di meja masih hangat, rokok di asbak masih menyala separuh. Di layar CCTV, monitor masih menyala, menampilkan Pak Rudi yang duduk berjaga. Tapi ketika mereka memeriksa ulang rekamannya, tak ada siapapun di pos malam itu. Malam-malam berikutnya, setiap jam 1:23, monitor CCTV di pos menyala sendiri, menampilkan seseorang duduk mengawasi blok D7, menatap lurus ke arah kamera. Dan bila kamu berdiri di depan rumah D7, saat itu kamu akan melihat seseorang di dalam pos ronda sedang mengawasi kamu juga. Sekarang blok D ditutup permanen. Rumah D7 dibiarkan kosong, tanpa penghuni, tanpa lampu, tanpa penjaga. Namun kadang petugas baru yang jaga malam masih mendengar bunyi kentongan dari arah sana. Bunyi yang datang perlahan, semakin dekat, semakin keras, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang mereka.